Oke, di sini kita masuk ke proses. Nah, di sini kan kita lihat bahwa eh, yang kita berpindah ke politik dulu ya, ke politikal yang paling di atas itu. Nah, itu mencakup faktor-faktor politik seperti apa? Contoh kebijakan pemerintah, stabilitas politik, peraturan industri, dan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi yang namanya operasi bisnis. Nah, terus yang kedua kita masuk ke ekonomi. Nah, ekonomi apa sih? Nah, ekonomi itu mencakup kondisi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, dan stabilitas mata uang yang dapat mempengaruhi kinerja suatu bisnis. Nah, kita pindah yang ketiga itu ada sosial. Nah, sosial itu ya mencakup faktor-faktor seperti demografi, tren sosial, nilai-nilai budaya, preferensi konsumen, dan perubahan gaya hidup yang dapat mempengaruhi permintaan atas produk atau suatu layanan. Nah, kita masuk ke teknologikal. Nah, teknologikal itu berarti teknologi ya, yang mencakup faktor seperti inovasi teknologi, adopsi teknologi, tren teknologi pada saat ini, dan perkembangan teknologi seperti apa dari masa ke masa yang dapat mempengaruhi proses produksi. Karena kenapa? Teknologi itu sangat mempengaruhi yang namanya sistem produksi. Semakin bagus teknologi yang kita gunakan, berarti semakin eh, lebih efektif dalam proses produksi produk-produk atau sistem produksi dari suatu produk gitu. Jadi makanya kenapa di sini dikatakan bahwa sangat mempengaruhi yang namanya proses produksi, produk dan model bisnis. Gitu. Karena kenapa model bisnis seperti kita berbicara alur atau semacam eh, alur proses produksinya. Jadi kalau misalnya menggunakan eh, teknologi yang memadai, otomatis efisiensi dan efektivitasnya pasti sangat baik. Jadi otomatis kualitas dan waktunya tidak memakan waktu yang lama, tetapi mempunyai kualitas yang bagus. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah legal, hukum ya. Nah, hukum itu berarti mencakup apa? Mencakup aspek hukum seperti regulasi, regulasi industri, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual atau haki, terus eh, peraturan apa ya? Peraturan perdagangan internasional dan peraturan hukum lainnya yang memang mempengaruhi yang namanya sistem operasi bisnis. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya environmental atau lingkungan. Nah, jadi environment itu mencakup isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, terus berkelanjutan, limbah, regulasi lingkungan yang dapat mempengaruhi operasi dan citra merek dari suatu organisasi. Kenapa lingkungan juga sangat penting? Bagaimana kita sebagai manusia, bagaimana kita sebagai anggota dalam suatu organisasi eh, perlu yang namanya tingkat kesadaran tinggi terhadap lingkungan. Kenapa? Karena dengan kita dengan kita menjaga lingkungan pasti akan menjaga yang namanya citra atau image dari organisasi kita. Karena contoh, itu kan dikatakan bahwa ada perubahan iklim. Nah, iklim itu atau keadaan alam itu kita tidak bisa prediksi. Makanya kenapa ketika kita tidak merusak lingkungan, pasti akan berdampak pada iklim. Yang kedua juga terhadap citra merek tersebut tadi ya dari perusahaan itu. Nah, di sini kita lihat bahwa pastel analitik proses itu dimulai dari brainstorm isu, terus identify isu, terus kita create importance dan assess likelihood, dan yang terakhir adalah consider implication. Jadi itu dia dari proses kalau kita berbicara proses analisis pastel. Next. Nah, sini variasi pastel ya. Jadi pastel itu mempunyai variasi ya, ada yang namanya ETPS, ada yang namanya STEP atau STEP, terus beralih ke STP, PEST, PES, stapler, terus ada yang namanya PES, PESTLIET, dan yang terakhir adalah staplet. Nah, jadi itu merupakan variasi pastel ya. Nah, yang pertama kita pindah ke ETPS. ETPS itu apa sih? Economic
teknis, politik, dan sosial. Nah, jadi ada penambahan atau variasi di sini yang namanya teknis. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya step atau strategi, tren, evaluasi, dan proses. Jadi, tren juga dimasukkan ke dalam variasi pastel, evaluasi. Nah, terus selanjutnya ada step yaitu sosial, teknologi, ekonomi, politik, dan ekologi. Nah, terus ada juga yang namanya PES, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Ada yang namanya STEE-PLE, yaitu sosial, teknologi, ekonomi, etika, politik, legal, dan environment, politik, legal, educational, dan demografi. Jadi ini sangat lengkap. Jadi tergantung dari variasi apa yang telah diberikan oleh pastel ini. Nah, ada juga yang namanya gabungan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal internasional, environmental, dan demografi. Dan yang terakhir itu adalah steplet, yaitu sosial, teknologi, ekonomi, environment. Silakan, the next. Nah, tujuan pastel. Jadi ada beberapa sebenarnya tujuan dari pastel itu. Nah, yang pertama adalah pemahaman lingkungan eksternal. Jadi, kenapa kita PESTEL itu tujuannya adalah yang pertama memahami lingkungan eksternal, ya, karena kenapa dalam sebuah organisasi sangat penting atau perlu yang namanya kita mengevaluasi lingkungan eksternal kita. Jadi bukan hanya berfokus pada mengevaluasi internal dari suatu organisasi. Nah, karena kenapa dampak yang diberikan dari eksternal itu bisa memberikan efek secara langsung kepada suatu organisasi. Nah, terus juga ada yang namanya identifikasi peluang bisnis. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang ada. Dengan kita melihat namanya kita mencari peluang, berarti kita harus melihat keadaan bagaimana di sekitar kita, bagaimana di lingkungan eksternal yang terjadi. Gitu. Terus yang ketiga adalah antisipasi ancaman. Jadi itu juga tujuan PESTEL adalah untuk mengantisipasi terjadinya ancaman. Jadi kita bisa melihat bahwa ancaman apa yang menjadi ancaman buat bisnis kita, dan itu kita bisa membuatkan semacam strategi untuk bagaimana meminimalisir agar tidak uh, tidak menjadi ancaman yang apa sih yang ancaman besar buat suatu organisasi. Nah, terus yang keempat itu ada yang namanya perencanaan strategis. Jadi, ya tujuan PESTEL itu ya untuk perencanaan strategis, bagaimana merencanakan strategis untuk kedepannya dengan melihat tadi ancamannya, peluangnya, terus lingkungan eksternalnya seperti apa, yang dari PESTEL itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum. Nah, itu semuanya kita lihat untuk melakukan perencanaan, jadi perancangan strategis buat kedepannya. Nah, terus juga ada yang namanya pengambilan keputusan yang informatif. Jadi bagaimana pengambilan keputusan itu yang jelas dan informatif sesuai dengan informasi atau hal-hal yang benar. Jadi bukan hanya sekedar mengambil keputusan tanpa memikirkan hal-hal yang memang sebenarnya terjadi atau semestinya. Jadi bukan sudah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Terus yang keenam itu adalah mengelola resiko. Nah, itu juga tujuan PESTEL. Kenapa mengelola resiko? Ya, dengan kita menganalisa lingkungan eksternal itu dengan PESTEL, otomatis kita tahu bahwa oh kira-kira apa resiko apa yang akan terjadi dengan terjadinya misalnya dari lingkungan politik. Nah, pasti kan ada resikonya dari politik. Nah, bagaimana ketika kita sudah menganalisa misalnya politik dari lingkungan politiknya, berarti kita bisa mengelola yang namanya risiko itu untuk meminimalisir yang namanya risiko itu kita tidak bisa menghilangkan, ya. Jadi risiko itu mau itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam suatu organisasi pasti akan ada yang namanya risiko. Tapi bagaimana kita meminimalisir? Nah, dengan alat ya menggunakan analisis PESTEL. Nah, yang terakhir adalah peningkatan kepatuhan hukum. Nah, itu juga. Jadi, bagaimana kita melakukan suatu peningkatan
bagaimana kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat atau sebagai anggota organisasi itu mematuhi yang namanya alur-alur hukum atau hukum yang ada di Indonesia. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Vicky untuk kasus atau contoh kasus dari analisis Pestel. Nah, kami itu mengambil dari perusahaan Gojek. Mungkin saya persilakan moderator. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih deh Farhan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Muhammad Vicky untuk menjelaskan seperti apa contoh kasus dari Pestel itu. Kebetulan di kelompok 4 kami ambil itu contoh kasusnya adalah Gojek. Silahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kak Sarah mungkin bisa ditutup. Baik, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Pestel terhadap penetrasi Gojek di Indonesia. Langsung nih hasil penelitiannya Kak. Ya, hasil penelitiannya. Ya baik, atas satu sedikit coba Kak, hasil lewat. Lewat. Lagi, ya oke, tarik lagi tur, lewat, tarik lagi, nah. Lagi sedikit lagi, ya, ya, satu kali lagi. Ya, Oke, itu. iya, oke. Baik, saya masuk di hasil dan pembahasan karena teman saya sebelumnya sudah membahas lebih detail mengenai apa sih itu Pestel. Baik, di sini dalam jurnalnya hasil dan pembahasan yang berjudul Analisa Pestel terhadap penetrasi Gojek di Indonesia. Yang pertama itu analisa faktor politiknya. Tahun 2019 merupakan pertama kalinya Indonesia menggelar pemilu serentak. Di sini pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pemilu tahun 2019 ini merupakan pemilu terpanas sejak era reformasi 20 tahun yang lalu menurut Kompas tahun 2019. Di sini menurut Markus Meitner dan Burhanuddin Mutahdi tahun 2019 menegaskan bahwa sentimen anti minoritas dalam paham politik dan sosial Islam di Indonesia telah menjadi jalur dan kunci utama dalam agenda politik. Bahkan Presiden Jokowi yang awalnya merupakan seorang polaris dalam politik telah menangkap tren tersebut dengan mengajak Maruf Amin sebagai pasangannya di Pilpres 2019 ini. Kenyataan ini telah memberi efek besar terhadap kondisi politik dan sosial di selanjutnya. Kak Sarah bawa baki coba. Iya. Di Indonesia serta melukai kualitas demokrasi di Indonesia. Indonesia berada dalam proses dekonsolidasi politik menurut Misner 2018 dan Misner dan Mutahdi tahun 2019. Menurut Center for Indonesian Policy Studies atau CPS menegaskan bahwa berbagai peristiwa politik dan kondisi politik Indonesia yang memanas dapat memperbesar ancaman resesi ekonomi untuk Indonesia menurut Warta Ekonomi tahun 2019. Selanjutnya, stabilitas sosial politik yang kian dinamis juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan investasi. Pada bulan Oktober 2019, gelombang demonstrasi yang menuntut parlemen untuk meninjau revisi undang-undang merupakan salah satu kondisi yang menunjukkan dinamika sosial politik di Indonesia menurut Suara Merdeka tahun 2019. Selanjutnya, di analisis faktor ekonomi, ya, PDB atau pertumbuhan produk bruto Indonesia tumbuh dengan baik sebesar 5,1%.
pada kuartal pertama tahun 2019 menurut The World Bank tahun 2019, konsumsi pribadi diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan rendahnya angka inflasi dan kekuatan pasar tenaga kerja. Selain itu, kondisi keuangan makro di Indonesia juga telah meningkat sejak bulan November 2018. Pemulihan kondisi keuangan ini didukung oleh kuatnya arus permodalan menurut The World Bank tahun 2019. Namun pada September 2019, Bank Dunia, The World Bank, merilis laporannya mengenai risiko ekonomi global dan dampaknya untuk Indonesia, yang memberi gambaran negatif mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ekspansi ekonomi Indonesia dipaparkan akan melambat hingga tahun 2022. Lebih lanjut, Bank Dunia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 hanya akan sebesar 4,6% atau menurun sebesar 0,6% dibandingkan tahun 2018. Meskipun secara global dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat, namun secara mikro, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia telah mengalami perkembangan. Kegiatan ekonomi UMKM memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap total pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia menurut Haryanti Dewi Mesyara Hidayat tahun 2018. Maka dari itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pertumbuhan industri e-commerce justru semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air. Rudiantara berharap e-commerce dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. UKM selama ini menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi menurut Kominfo tahun 2015. Tim peneliti dari Lembaga Demokrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menuturkan bahwa Gojek memberikan kontribusi 1,7 triliun per tahun untuk perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM. Keberadaan Gojek di Indonesia sangat membantu perkembangan UMKM, terutama dalam hal layanan pengiriman barang. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik di bawah ini, sebanyak 70% mitra UMKM dapat melayani pengiriman barang karena Gojek. Bapak coba. Baik, lebih lanjut dapat kita lihat pada grafik di bawah bahwa sebanyak 82% mitra UMKM Gojek mengalami peningkatan volume transaksi. Setelah menjadi mitra Gojek, 85% mitra UMKM Gojek mengalami peningkatan volume transaksi mitra UMKM-nya sebanyak lebih dari 5%, serta 43% mitra UMKM-nya mengalami kenaikan klasifikasi omset. Seperti ini kurvanya yang diteliti dari Lembaga Demokrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Selanjutnya saya masuk analisa faktor sosial. Generasi milenial ada generasi yang muda dapat dikategorisasi sebagai pengguna yang mudah beradaptasi dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai pengalaman hidup, motivasi, dan perilaku konsumen secara umum. Menurut Salim dan kawan-kawan tahun 2019 dan 2017, generasi milenial saat ini merupakan mayoritas penduduk Indonesia dengan jumlah sebesar 103 juta orang, menurut Salim 2019 dan Bappenas 2018. Pengamat gaya hidup digital menurut Ben Sebikto mengatakan bahwa internet sudah sangat melekat dalam kehidupan generasi milenial, bukan cuma komunikasi atau mengkonsumsi konten, tetapi lakukan transaksi lebih lanjut. Menurut Ben, penggunaan internet dilakukan generasi milenial untuk berbagai macam transaksi dan transportasi, membeli makanan, jalan-jalan, dan hingga berbelanja pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Menurut CNN Indonesia 2018, kemacetan lalu lintas sudah menjadi hal yang lumrah di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya. Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan sehari-hari. Kemacetan adalah kondisi terjadinya penumpukan kendaraan di jalan yang disebabkan karena sarana dan prasarana lalu lintas tidak berimbang dengan jumlah kendaraan. Angka rata-rata kecepatan berkendara di DKI Jakarta berada di kisaran 15 km per jam atau bisa dikategorikan sebagai macet dalam standar internasional. Keadaan ini diperparah dengan melonjaknya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta yang berada di kisaran 5-10% per tahun dengan penyumbang terbesar kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan panjang jalan yang kurang dari 1% per tahun, menurut Haryono dan kawan-kawan 2018. Kemacetan ini dapat menimbulkan dampak negatif dari segi ekonomi akibat hilangnya waktu yang disebabkan perjalanan yang lama,
perjalanan yang lama dan besarnya biaya operasi kendaraan. Dampak negatif juga dapat dirasakan terhadap lingkungan, seperti peningkatan polusi udara karena gas beracun serta penggangguan suara kendaraan. Menurut Aziza dan Adawiyah 2018, di tengah kondisi kemacetan ini dan transportasi umum yang tidak memadai, kemunculan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Uber merupakan solusi bagi sebagian orang. Transportasi online memberikan kemudahan, biaya yang murah, kenyamanan, dan keamanan yang terjamin menurut Aziza dan kawan-kawan 2018. Selanjutnya, analisa faktor teknologi. Teknologi di masa kini sangat penting, tidak dapat dipisahkan perkembangan bisnis menurut Salim dari 2019. Seperti yang sudah dipaparkan pada panduan atas, pada pengguna internet di Indonesia didominasi oleh pengguna ponsel pintar sebanyak 355,5 juta pendaftar atau sebanyak 133% dari total 268,2 juta populasi penduduk di Indonesia. Seperti kita lihat datanya ini, data dari tipe pengguna gawai dari WR Sosial. Datanya itu yang pengguna gadget sampai 90%, bawah lagi kasar, pengguna laptop 95%. Sementara itu pemerintah Indonesia melakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam membuka gerakan nasional 1000 startup digital yang pertama kali dibuka pada Juli 2019 telah digelar sebanyak 4 gelombang hingga 18 sampai 2018 melalui yang dikutip oleh Detikcom 2019. Seperti kita lihat kegiatan yang dibuat oleh Kominfo seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang dilihat dari jurnal ini untuk membuka lowongan kerja. Saya saja langsung ke analisa faktor lingkungan. Dalam studi yang dilakukan para peneliti dari Universitas Stanford, yang ini tim Althoff dan rekan 2007 mengenai jumlah langka per hari Indonesia berada di nomor terakhir. Loh, interupsi dulu, jangan baca begitu. Iya. Itu harus Anda summary-nya di mana? Hasil summary-nya gimana tuh summary-nya? Summary Anda gimana? Summary. Oh, ini. Jadi langsung saja untuk kesimpulannya, Prof, begitu. Hasil summary jangan pakai suruh baca lagi. Jadi Anda kan sudah baca nih ceritanya. Iya, Prof. Apa poin-poinnya untuk Oh, Atau bawa-bawa langsung coba ada kesimpulannya. langsung kesimpulannya, Dek Sarah. Ini nih. Kesimpulannya itu ya, kesimpulannya kesuksesan Gojek di Indonesia tidak luput dari dukungan masyarakat Indonesia sebagai penyedia jasa dan pelanggan. Pak, kayaknya yang dimaksud Prof itu poin-poin penting yang ada dalam bacaan tadi itu yang kita sampaikan supaya tidak terlalu panjang. Izin Prof. Mungkin itu Tabe. Iya kan ya, tadi betul. tadi itu kan dijelaskan itu pestel sesuai misalnya masalah hukum, apalagi namanya yang pestel itu tadi contohnya. Jadi mungkin ini langsung saja di kesimpulannya. Saya lanjutkan ini. Tapi mungkin ada masukan ini sedikit ya. Ini kan kita belajar ini untuk menggunakan analisa pastel nantinya ketika kita akan melakukan penelitian sebagai mahasiswa S3. Nah, dari sini mungkin penyaji bisa memberikan gambaran-gambaran kepada kita ketika analisa pastel ini akan kita gunakan. Jadi mungkin apa gambaran-gambarannya buat kita nantinya. Mungkin begitu saja dari saya. Iya, saya sependapat ya. Sehingga kita juga yang mendengarkan paham. Baik, kalau seperti saya tambahkan saja Bu dan Pak, kalau dari penjelasan pemateri sebelumnya sudah dijelaskan mengenai lebih jauh dari pestel, tapi saya coba tambahkan dari kalau pestel itu kepanjangan dari politikal, ekonomik, sosial, teknologi, lingkungan atau environmental dan hukum. Di sini kalau politik itu mencakup faktor-faktor politik seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, peraturan industri, dan lain-lain.
Yang kedua itu kalau menurut saya di sini ekonomi membahas mencakup kondisi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, dan lain-lain. Kalau sosial, Iya, kenapa itu yang kita jelaskan ini barusan? Iya, kenapa itu pertumbuhan ekonomi itu kenapa? Apa yang mempengaruhi ke situ? Dasar-dasarnya di mana supaya kita Mungkin bisa saya tambahkan, jadi ini kan analisa PESTEL kan itu adalah kita menganalisa suatu alat atau tools untuk menganalisa lingkungan eksternal dari organisasi atau organisasi kita misalnya atau perusahaan yang kita mau teliti. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat mungkin Bapak Ibu mungkin yang mau disertasinya menggunakan PESTEL, berarti dia itu masuk di kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, kenapa? Karena yang kita evaluasi itu adalah eh, merupakan kata-kata atau analisa gitu. Jadi contohnya kayak politikal. Oh, kira-kira politik contohnya tadi misalnya pertumbuhan ekonomi lah, misalnya ekonomi. Nah, kita lihat misalnya perusahaan yang kita teliti, misalnya perusahaan contohnya PT Sampurna contoh. Jadi kita lihat apakah dengan adanya ini PT Sampurna di Indonesia, apakah berdampak bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi? Apakah dengan adanya keberadaan perusahaan itu bisa berdampak baik atau buruk dengan dari segi aspek ekonominya? Nah, contoh kita pindah ke hukum. Kira-kira bagaimana PT Sampurna tentang legalitasnya, aspek hukumnya, pokoknya berhubungan dengan hukum gitu, aspek hukumnya. Nah, teknologikal, bagaimana dia aspek teknologinya, misalnya PT Sampurna, apakah dia menggunakan standarisasi penggunaan mesin atau alat atau teknologi yang mereka gunakan, apakah sesuai standar yang diharapkan untuk mencapai produksi atau sistem produksinya itu yang lebih baik. Karena kan semakin canggih atau semakin bagus yang menggunakan teknologi dalam suatu sistem produksinya, berarti akan lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin seperti itu. Jadi bagaimana kita tidak bisa, karena setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap bisnis pasti akan berbeda hasil pestelnya. Nah, jadi tergantung kembali lagi ke organisasi apa dulu yang kita mau evaluasi gitu. Jadi makanya pestel itu lebih ke menjurus lebih ke kualitatif seperti itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih juga atas jawabannya tadi. Jadi begini, yang saya simak itu adalah analisa pastor itu yang saya simak hanya ada dua yang paling penting ya, yaitu situasi eksternal yang kita analisa dan faktor apalagi satu itu. Nah, tapi yang muncul pertanyaan di sini, apa sih yang membedakan antara analisa pastel dengan analisa SWOT? Jadi ini kan hampir sama ini saya lihat penjelasannya. Di mana kira-kira perbedaannya ketika kita meneliti nanti kita memakai analisa SWOT dengan analisa pastel ini? Iya, terima kasih Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ini menurut saya ya Pak ya. Jadi mungkin sama-sama. Jadi SWOT itu ini menurut pandangan saya Pak ya. Jadi SWOT itu kan lebih ke kualitatif juga Pak. Jadi kalau lebih ke mengevaluasi. Nah, tapi kalau SWOT itu menentukan strategi sama dengan PESTEL, cuman kalau SWOT itu ada internal, ada eksternalnya, Pak. Nah, sementara PESTEL kita hanya berfokus pada lingkungan eksternalnya. Nah, tetapi PESTEL ini akan bisa kita sinkronkan untuk membuat suatu analisis SWOT-nya. Jadi kita misalnya kita sudah mengetahui analisis PESTEL-nya, eksternalnya seperti ini. Nah, otomatis kita bisa melihat bahwa akan dituangkan ke dalam SWOT. Misalnya, SWOT-nya itu ancamannya apa? Jadi kan ancaman tadi saya sudah jelaskan di PESTEL itu ada ancaman atau risiko yang akan muncul. Nah, tapi bagaimana kita bisa nanti akan dipindahkan ke analisis SWOT. Jadi bisa dikatakan bahwa analisis PESTEL ini
akan berkesinambungan dengan analisis SWOT yang akan dibuat gitu. Cuman memang berbeda teori, berbeda metodenya, tetapi bisa saling berkaitan antara misalnya dari hasil dari PESTEL kita bisa masukkan ke analisis SWOT atau di konversi seperti itu. Oh ya, oke. Saya sudah mulai sedikit mengerti dari penjelasannya. Ini dari kelompok 3 ya. Itu tadi berarti mohon diberikan penjelasan saja kalau misalnya kurang tepat dari kesimpulan yang saya ambil ini. Berarti kalau begitu analisa pastel ini berarti langkah awal di dalam kita meneliti untuk mengambil kebijakan. Artinya langkah awal sebelum kita masuk ke analisa SWOT, artinya ketika ada data yang kita dapatkan dari kita menganalisa melalui analisis pastel ini, kita bisa kombinasikan dengan atau menjadi data awal untuk kita masuk juga ke menganalisa SWOT ini ya. Iya, Gitu betul mungkin. Pak, betul sekali. Iya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit Pak. Jadi contohnya misalnya nanti Bapak meneliti menggunakan kualitatif. Nah, misalnya perusahaan apa, misalnya contoh Bank Indonesia. Nah, jadi nanti itu Bapak bisa menggunakan, jadi bukan berarti hanya PESTEL yang Bapak gunakan. Jadi PESTEL dan pasti kebanyakan ya yang saya lihat Pak ini menurut saya, pandangan saya, jadi PESTEL pasti akan dibuatkan yang namanya analisis SWOT yang jadi bisa dikatakan akan saling membutuhkan gitu karena sama-sama kualitatif. Jadi misalnya PESTEL sudah ada, pasti nanti akan kita butuh juga yang namanya analisis SWOT-nya seperti apa supaya lebih akurat Pak. Jadi bukan hanya eksternal tapi semua aspek kita gali seperti itu dalam satu penelitian. Iya. Berarti tanpa analisis PESTEL bisa langsung SWOT juga ya, gitu ya? Nah, tapi Bu, akan begini. Atau harus ada itu ya? Kalau menurut saya lebih bagusnya ada karena lebih bagus ada ya. iya, karena begini, saya sedikit sharing karena waktu saya S2 kebetulan saya tesisnya itu bukan penelitian tapi lebih ke bisnis model atau operasional. Nah, yang di mana kita itu menganalisa menggunakan beberapa fitur atau tools untuk mengevaluasi bagaimana ini lingkungan, bagaimana ini bisnis ke depannya, bagaimana internalnya kita, bagaimana eksternalnya. Nah, kalau kita hanya langsung ke SWOT Ibu, berarti bagaimana kita tahu, bagaimana kita menentukan poin-poin dalam SWOT itu misalnya kelemahanku apa, tapi tidak ada basic dari, nah contoh kalau eksternal kan peluang dan ancaman. Nah, tapi kalau kita menganalisa dari PESTEL, nah hasilnya PESTEL nanti kita tuangkan ke dalam SWOT Ibu, gitu. Iya. Baik. Terima kasih ya penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu. Baik, saya juga mau tambahkan sedikit mengenai PESTEL dan SWOT ya. Kalau saya memahami bahwa kalau berbicara tentang PESTEL dia ini bagaimana memahami perusahaan dalam skop lingkungan eksternal dan internal. Seperti itu kalau SWOT. Kalau PESTEL itu sebenarnya dia memahami lingkungan secara eksternal. Jadi pasti berbeda. Karena di SWOT itu menurut saya dia sudah berbicara tentang secara eksternal dan internal. Berarti di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Tapi kalau PESTEL menurut saya ini karena sudah berbicara tentang teknologi, kemudian sosial, politik itu di luar daripada perusahaan itu sendiri. Jadi itu mungkin sebagai tambahan. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Berarti Terima memang kasih. harus seiring sejalan ya. Iya Ibu, bukan sebenarnya gini, itu kan kembali ke pilihan nantinya. Cuman alangkah baiknya kalau namanya kita menganalisa, kita kan tidak mungkin hanya fokus pada satu saja alat. Karena kalau kita hanya fokus pada satu alat atau media, itu kan pasti belum tentu akurat. Jadi bagaimana untuk meyakinkan kita pakai beberapa alat yang memang mendukung, misalnya kualitatif kita pakai, ya berarti apa kira-kira tools yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif seperti itu Bu Haji, dan hanya mendukung kita supaya lebih akurat seperti itu. Iya. Oh iya. Makasih. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih
Masih ada dari Bapak Ibu kelompok lain mau menanggapi atau mau menambahkan menurut pendapatnya untuk kelompok kami? Silahkan. Izin saya mau bertanya. Ya, silahkan Bu Besek. Iya, jadi saya lihat tadi ini PESTEL hanya untuk penelitian perencanaan strategis yang berkelanjutan. Apakah metode ini bisa digunakan pada penelitian yang bersifat kausalitas ataukah di korelasi, regresi? Apakah bisa penelitian PESTEL ini digunakan Oke, terima kasih Bu. pada Mungkin saya penelitian? jawab saja langsung Ibu ya. Jadi ini pengetahuan saya. Jadi kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif seperti regresi dan lain-lain itu tidak bisa, itu bukan tidak bisa, tidak cocok untuk kita menggunakan metode seperti PESTEL SWOT. Jadi PESTEL SWOT itu cocoknya atau memang seharusnya digunakan pada penelitian kualitatif atau lebih perencanaan bisnis, perencanaan atau lebih ke bisnis model atau mungkin lebih ke operasional seperti itu, Bu. Kalau kita berbicara, kalau kita menggunakan penelitian regresi, misalnya apa yang SEM misalnya itu tidak bisa, Bu. Jadi memang penelitiannya lebih ke perencanaan atau pengembangan perencanaan bisnis organisasi. Bukan tidak cocok kita gunakan itu PESTEL dan SWOT. Iya. Jadi bisa Bagaimana? saya berargumen kalau analisis PESTEL ini tidak bersifat novelty, begitu, tidak memberikan pembaruan penelitiannya, hasil dari penelitian PESTEL ini. Karena kan kalau kita lihat politik, ekonomi kan selalu berubah-ubah tiap tahun, otomatis harus selalu berkelanjutan, seperti itu. Bagaimana tanggapannya kelompok Bapak? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Jadi kan memang begini Bu, yang namanya namanya sosial itu berbeda dengan ilmu pasti seperti sains misalnya. Jadi istilahnya gini, kalau kita berbicara di sosial 1+1 belum tentu 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Nah jadi kalau kita berbicara ilmu Saya sains bertanya itu kan, mengenai novelty-nya. jadi mungkin kalau itu mungkin saya belum saya tidak berani juga untuk menjelaskan masalah novelty karena saya agak kurang terlalu mendalami hal itu atau paham tentang itu. Jadi jangan sampai saya menjelaskan tidak sesuai. Jadi mungkin teman-teman mungkin ada yang lebih memahami, bisa dibantu. Maaf sedikit, mungkin saya bisa tambahkan. Pak Vicky. Oh, maaf sedikit saya bisa tambahkan mungkin tentang PESTEL. Pernah saya baca-baca tentang PESTEL, bahwa PESTEL itu digunakan tadi tidak bisa digunakan untuk menganalisis korelasi karena memang dia tidak secara langsung digunakan untuk menentukan antara setiap variabel. Akan tetapi PESTEL ini digunakan untuk menganalisis strategi lingkungan eksternal seperti apa. Di dalam strategi itu nanti ditemukan bagaimana novelty yang terjadi, apakah faktor apa yang dianalisis, apakah faktor teknologi atau faktor sosial, politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Bagaimana Bu Andi Besek? Ya, siap, dipahami. Oh iya, makasih. Masih ada lagi dari teman-teman yang lain? Halo. Tidak ada. Tidak ada. Saya silakan kepada Prof. Ada permintaan. Mungkin ada permintaan sedikit ya. Jadi teman-teman kalau bisa kita ini kan bisa menjadi room diskusi juga di sini. Kira-kira kalau misalnya ada yang lain bukan hanya dari pemateri saja, kalau misalnya ada pemahamannya tentang analisa ini supaya bisa diberikan juga. Jadi jangan hanya mungkin pemateri. Ini hanya supaya kita hidupkan diskusi ini dan banyak pemahaman-pemahaman yang bisa kita ambil gitu.
Oh iya Pak, makasih itu makanya saya tadi persilahkan kalau misalnya ada mau bertanya ataupun ada yang mau menambahkan tentang materi kami ini silahkan, kami terbuka untuk teman-teman semua yang ada di ruang diskusi ini. Kecuali kalau tidak ada saya serahkan kepada Prof untuk menambahkan kekurangan dari persentase yang dibawakan oleh kelompok 4. Halo. Ya Prof. Nah, ini tadi 2 materi ya. Materi pertama Ya, GSPM. ISPM. Iya. Yang kedua ini PESTEL. Jadi ini sebetulnya begini, itu metode yang ditawarkan ini yang mulai dari SWOT, PESTEL, ada lagi viral, ini belum ya. Nah, itu sebetulnya adalah alat analisis deskriptif. Jadi metode analisis deskriptif. Itu bisa digunakan di metode penelitian yang sifatnya kualitatif, pendekatan kualitatif, bisa juga digunakan di pendekatan kuantitatif, khususnya untuk model deskripsi variabel ya. Ada itu deskripsi variabel. Nah, itu bisa digunakan ini pendekatan deskriptif. Nah, jadi ini bisa dua-duanya kalau ada yang menggunakan, ada penelitian pendekatannya kuantitatif seperti selama ini kita gunakan. Ini juga bisa digunakan di penelitian pendekatan kualitatif. Kenapa ini bisa digunakan? Karena kalau pendekatan kualitatif sebetulnya memang lebih banyak pada non matematiknya, non hitungan ya. Tapi yang metode-metode ini kan campuran, bisa ada kuantitatifnya sedikit, ada juga kualitatifnya. Nah, makanya ini biasa dua-duanya. Sejatinya sebetulnya ini adalah digunakan dalam pendekatan kuantitatif, khususnya analisis deskriptif kualitatif. Jadi bedakan penelitian pendekatan kualitatif itu ada aturan rusuknya sendiri, beda ya. Ada pendekatan kuantitatif. Nah, tentu dalam membuat penelitian berbeda dia punya proposal. Ini alat analisis. Nah, ini sebagai sebuah analisis ini bisa digunakan di kualitatif sebagian dan bisa juga digunakan di kuantitatif. Tapi sejatinya ini metode analisis ini, data ini, metode statistik ini memang lebih banyak digunakan deskripsi variabel, deskripsi kualitatif pada pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, ingat ya, jadi pendekatan kuantitatif dengan kualitatif itu dia punya susunan susunan proposalnya beda ya, beda. Ada ciri khasnya tersendiri. Kalau ini metode sebetulnya bisa juga digunakan di metode pendekatan kualitatif, bisa juga digunakan metode kuantitatif. Nah, itu terserah tuannya. Nah, kembali lagi. Nah, jadi ini tadi ada yang bertanya analisis SWOT, analisis GSPM, ada juga analisis viral, ada juga PESTEL. Nah, secara metodologis ini sebetulnya bisa digunakan mandiri. Mandiri itu artinya sendiri-sendiri ya. Nah, tergantung dari tujuan penelitiannya. Kalau hanya sekedar tujuan penelitian itu untuk hanya ingin melihat aspek eksternalnya saja, lingkungan, untuk mengambil kebijakan ya pakai PESTEL saja. Cukup. Jadi tergantung tujuan penelitian ya. Penelitian itu berarti apakah ada penelitian pesanan kah atau apa, pokoknya penelitian. Ya, jadi ini metode bisa digunakan secara mandiri.
Nah, cuma masalahnya ya tergantung penelitiannya, penelitiannya. Nah, kalau diarahkan pada penelitian disertasi, itu lain cerita ya. Nah, ini kalau ini metode mau digunakan di penelitian disertasi, tentu ini harus gabungan, tidak bisa sendiri-sendiri, ya kan? Nah, jadi tidak cukup kalau hanya Anda menggunakan analisis PESTEL saja atau GSPM atau SWOT. Biasanya di satu paket dirangkaikan. Nah, biasanya makanya orang biasa menggunakan kombinasi SWOT. Kita juga dengan untuk membuat ranking, kita pakai tadi quantitative strategic planning. Kalau itu tujuan penelitiannya adalah membuat strategi, ya kan? Nah, ditambah dengan tadi viral dan ada lagi satu ya PESTEL ya, PESTEL untuk menganalisis lingkungan eksternalnya. Jadi itu dikombain, yang hasilnya akan keluar satu kebijakan ya. Jadi saling mendukung. Kalau kita PESTEL ini kan lebih besar melihat dari faktor eksternal. Kalau di SWOT itu ada faktor eksternalnya, itu misalnya melihat peluang, ancaman ya eksternalnya. Tadi jadi bisa dikombain begitu. Tapi secara individu analis tergantung tujuan penelitian. Ya. Jadi tergantung tujuan penelitiannya. Nah, kalau mau bicara tentang penelitian disertasi itu lain cerita, artinya ya tidak bisa hanya Anda menggunakan metode PESTEL untuk menyelesaikan persoalan yang penelitian disertasi karena ada ranahnya tersendiri. Dianggap tidak cukup ya, tidak cukup. Tadi kalau saya tidak, tadi ada pertanyaan mengenai hubungan variabel. Nah, ya ini tadi hubungan variabel pastilah tidak cocok ya. Nah, karena ini bukan jadi dalam bentuk statistik namanya, ini tidak dalam kategori statistik inferensial. Kalau hubungan variabel tadi itu inferensial namanya ya. Statistiknya inferensial. Nah, kalau ini statistik deskriptif. Nah, sebetulnya kalau ini deskriptif deskripsi statistik ya, masuk kategori statistik deskriptif. Nah, satu kategorinya gitu. Jadi hanya ingin menggambarkan peluang, tapi tidak bisa digunakan untuk hubungan variabel, kecuali variabelnya dijelaskan dengan metode ini, tidak apa-apa. Tapi artinya untuk menentukan variabelnya mungkin bisa di scanning dengan PESTEL kah atau apa, bisa juga. Tapi ini yang jelas tidak bisa variabel ini dijadikan sebagai hubungan variabel, ya kan, dalam arti statistik inferensial ya, karena ini beda, dia punya postur. Apalagi yang tidak saya tanya tadi. Sebetulnya tujuan penelitian ini tadi metode ini adalah bagaimana Anda bisa mengaplikasikan metode GSPM tadi dengan PESTEL ya. Ada nggak pertanyaan tadi itu, bagaimana Anda mengaplikasikan metode tadi yang sebenarnya satu tadi apa sih? GSPM ya. Ya. Iya. Nah, dua-duanya ini sebetulnya ingin melahirkan strategi pengembangan bisnis. Jadi lebih pada penelitian yang bersifat pengembangan bisnis, mencari pengembangan bisnis, strategi pengembangan bisnis. Tapi ini cocok juga kalau ada yang berminat pada lingkup strategi bisnis atau organisasi, ya bisa juga digunakan ini ya, sebagai penyempurna atau pelengkap. Jadi kalau disertasi ya harus dikombin ya, tidak bisa satu-satu. Combine ini metode. Ada pertanyaan tadi di mana itu tadi cara menghitung GSPM-nya, kuantitatif, ketika planning, matrix.
Ada cara aplikasinya, karena kita bicara statistik. Cara menggunakan maksudnya. Yang QSPM, Ya. Prof. Ya, Oh, yang Sarah kasih tampil dulu deh yang tadi perhitungan IV-nya. kita berhenti 5 menit lagi ya, karena saya mengajar lagi nih. Oh iya, Prof. Tapi kan dulu ada pertanyaan. Cara menggunakan, jadi bukan cara menggunakannya ya. Ya. Apa Iya, ini? bobot. Oh ya. Ini kan sudah ini ya. Sudah dijelaskan tadi, Prof. Jelaskan tadi, Prof. Ya Pemateri. itu. Iya. Jadi untuk penentuan bobot ada 3 indikator, terus ada juga rating, Ya. memberikan rating 1 sampai 4, lalu responden dari perusahaan tersebut memberikan bobot dan rating. Skornya itu didapat dari hasil rata-rata bobot dikali rating. Itu hasil skornya, Prof. Seperti itu. Bisa nggak Jadi, dikasih contoh sebentar. konkretnya, misalnya seperti apa gitu? Contoh konkret. Ini contoh, ini sudah diangkat dari contoh kasus, Bu. Seperti ini. Nih. Jadi dia strategi pengembangan pemasaran pupuk non subsidi begitu, Bu. Berikut jadi kalau internalnya berikut kekuatannya, lalu ada kelemahannya. Untuk eksternal dia ada peluang, ada ancaman. Jadi untuk menghitung internal factor evaluation dan external factor evaluation itu kita dapat dari datanya didapat dari responden. Respondennya itu dari mana? Ya orang yang mengerti mengenai perusahaan tersebut. Seperti bisa kepala cabangnya, kepala perwakilan. Dalam hal ini kasus ini respondennya itu adalah kepala cabang dan seluruh kepala perwakilan. Seperti itu, Bu. Nah, Ada formulasi rumusnya barangkali atau gimana? ini Bu, nih untuk bobot ada ini untuk diisi angka 1 jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal, 2 indikator horizontal sama penting daripada indikator vertikal, 3 itu indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal. Jadi kalau bobotnya itu untuk mengetahui tingkat kepentingan tiap-tiap faktor. Nah, ini tuh dari wawancara kepada responden kan diketahui tuh Bu faktor internalnya, faktor eksternalnya. Terus akhirnya mau diketahui tingkat kepentingan tiap-tiap faktor, makanya responden tersebut memberikan bobot dan rating. Nah, berikut adalah bobot dan rating yang sudah diisi oleh responden. Bobotnya, ratingnya, lalu dari skor tersebut, bobot dikali rating, skor tersebut diketahuilah 2,828. Nah, ini adalah angka internal factor evaluation pada perusahaan tersebut. Lalu begitu juga dengan eksternalnya didapat angka 2,457. Jika dilihat 2,828 dan 2,457, maka faktor internal dan eksternalnya nanti ketemu di ada namanya nanti faktor internal dan eksternal itu bertemu di sel 5. Sel 5 itu di mana dia itu posisi perusahaan itu berarti artinya hold dan maintain, di mana strategi yang terbaik yang dapat dilakukan perusahaan adalah melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Seperti itu. Izin Bu, untuk ini penilaian ratingnya itu berdasarkan si peneliti ataukah bagaimana? Seperti apa? Ini Bu, nih berikut adalah ketentuan nih ratingnya berikut. Kalau kekuatan untuk kekuatan skala 1 itu yang paling buruk atau faktor tersebut misalnya kinerjanya semakin menurun dibanding pesaing umumnya. Ini contohnya ya Bu, semakin tinggi
Semakin tinggi diberikan skalanya berarti kinerjanya itu lebih bagus, seperti itu. Nah, ini berbanding seperti yang tadi sudah saya jelaskan, berbanding terbalik dengan kelemahan. Kalau skala 1 itu berarti faktor tersebut merupakan kelemahan terbesar, dan faktor 4 berarti kelemahan terkecil. Begitu pula sama dengan peluang. Skala 1 itu berarti sangat rendah respon perusahaan dalam meraih peluang tersebut. Kalau skala 4 itu berarti sangat tinggi respon perusahaan dalam meraih peluang tersebut. Untuk menentukan tinggi atau rendahnya yang tentukan siapa? Yang mengisinya nanti ya, Bu? Mengisi nanti. Apakah ada batasan-batasannya, Bu? Yang mana yang tinggi, yang mana yang rendah? Atau si penelitinya yang tentukan ratingnya, si peneliti sendiri, ataukah kita bikin sendiri Jadi skalanya? nanti ini yang mengisi ini bukan peneliti, Bu. Yang mengisi ini nanti responden. Seperti yang tadi saya bilang, responden itu dalam kasus ini ada 6 orang responden di perusahaan ini. Responden itu siapa? Di perusahaan ini, kepala cabang sama kepala perwakilan. Seperti itu, Bu. Hasil dari ini semua ini adalah jawaban dari responden. Responden itu orang yang mengerti, orang yang tahu tentang perusahaan ini. Orang yang punya kewenangan di dalam perusahaan ini, yang benar-benar mengetahui internal dan eksternalnya perusahaan ini. Nah, orang-orang tersebut dipilih menjadi responden. Izin, Bu, ini yang keterangan A sampai J itu apa? Terus yang I1 itu apa artinya? Ini I3 responden 3 sampai seterusnya, begitu juga dengan rating. Ini adalah nilai 0,131 itu didapat hasil dari ini, Bu. Hasil dari bobot yang diberikan oleh responden, lalu ditotal hasil bobotnya, terus dimasukkan ke dalam matriks IVE, seperti itu, Bu. Terus dicari rata-ratanya, karena nantinya kita mau tahu nih posisi perusahaan ini gimana gitu, seperti itu. Nah, ini pastinya pembagiannya itu besar karena di bawah dari 0,131 itu maksudnya bagaimana hasilnya bisa dapat seperti itu yang ingin saya tanyakan. Hasil kan sudah tadi diperlihatkan, Bu, kalau 1 itu ini kan harus nanti ya saya tahu ada nilai 1, 2, dan 3. Kenapa hasilnya 0,131 bukan nilai genap seperti itu? Karena kan ada pembobotan. Rata-rata karena nanti rata-rata IVE dan EVE itu harus 1, Bu. Harus 1. Ya, harus 1. Saya tidak mengerti dengan ini, makanya saya bertanya dari mana dapat skor nilainya seperti ini. Ini contoh kasus, ini hasil dari responden seperti itu, Bu. Hasil dari yang responden. Hasil dari responden yang perusahaan tersebut. Karena dan rata-rata IVE dan EVE itu harus 1, Bu. Ini kalau untuk IV dan EV ya, Bu. Selanjutnya kalau KSPM seperti ini. Karena kan kelompok kami itu sebenarnya ke analis M-nya, Bu. KSPM itu seperti ini. Kalau ditanya dari mana sih hasil dari ini semua strategi ini, 4 strategi ini, tadi sudah saya jelaskan. Ini dari SWOT, dari matriks SWOT. Dari matriks SWOT itu keluar 4 alternatif strategi. Alternatif strateginya ini, Bu. Oh, jadi ini lanjutan dari analisis SWOT. Seperti itu. Jadi pertama kan kita harus tahu dulu tentang internal, eksternalnya perusahaan. Setelah kita tahu, dibikinlah internal factor evaluation, external factor evaluation. Dari internal dan eksternal, lalu ke internal external evaluation, IE-nya, di mana posisi perusahaan. Pada kasus ini, posisi perusahaan itu di sel 5, yang hold dan maintain. Setelah itu, kita masuk ke matriks SWOT. Matriks SWOT itu kan sudah kita tahu internal, kita sudah tahu eksternal. Nah, matriks SWOT itu ada 4 strategi. Ada strategi SO, strength dan opportunity, ada WO, weakness dan opportunity. Kalau analisis SWOT, saya punya penelitian dosen pemula ya dapat hibah dari analisis SWOT. Jadi yang seperti ini yang saya tidak mengerti. Ya, dari analisis SWOT itu terbitlah 4 alternatif strategi. Nah, KSPM itu untuk apa? KSPM itu untuk mengetahui alternatif strategi utama
yang dapat diberikan input ke perusahaan, alternatif strategi apa sih yang paling utama yang harus dilakukan, seperti itu. Makanya kita pakai analisis KSPM dari 4 alternatif yang ada, dihitunglah, diberikanlah penilaian oleh 6 orang responden. Pada kasus ini 6 orang responden ya Bu. Nah, 6 orang responden tersebut memberikanlah penilaian. Nah, diketahui bahwa ternyata strategi nomor 1 itu adalah strategi utama yang dapat dijalankan perusahaan untuk mengembangkan pemasaran pupuk. Halo, Ya, Prof. ini kita ini ya, harus mengajar, saya mengajar lagi ya. Jadi begini. Mungkin buat saran buat teman-teman nanti ini kalau kita ada kesempatan nanti ini mungkin bagus ya, ini bagus sekali case yang diajukan ini. Ada hitung-hitungannya apa. Mungkin ke depannya ini mungkin bisa kita kembali diskusikan kembali karena waktu yang harus Iya Pak. mengajar. Iya, makasih ya, kan oke. Halo, Iya Prof. saya ini memang ini ya, perlu diskusi lebih lebih detail mengenai bagaimana mengimplementasikan tadi dan cara memberi respon ya dengan pembuatan faktor eksternalnya. Nah, tadi banyak yang bertanya tadi caranya itu teknis ya. Nah, mungkin kalau dia sudah pelajari betul ini sudah paham. Tapi catatannya begini, yaitu pemberian bobot itu awalnya adalah ada tadi brainstorming ya. Nah, di brainstorming itulah kita hadirkan semua responden atau apa namanya pakar yang paham tentang masalah ini. Nah, itu yang dimintai pendapatnya mengenai objeknya. Jadi yang tahu objek ini harus dijadi sumber data, samping penulis, di samping peneliti ya. Nah, tadi kasusnya apa tadi? Kasusnya ini Nah, tentu perusahaan apa tadi? Gojek, apa? Jadi yang pestel Prof. Bukan, yang ini tadi ya contoh. Pupuk. Ya, pupuk ya. Pupuk berarti orang yang mengerti pupuk dimintai pertanyaan namanya brainstorming, kita panggil semua bagaimana bentuknya terserah apakah satu meja atau diskusi atau mana ya. Nah, itu menentukan tadi itu misalnya peluang yang dimaksud peluang itu yang mana, kalau ini di pupuk itu peluangnya mana A, B, C dan seterusnya. Nah, yang diperoleh itu dari informasi dari tadi itu ya, hasil brainstorming A, B, C dan seterusnya, peluangnya ini, kelemahannya ini, poin-poinnya. Nah, itu kan didaftar. Ya, kekuatan perusahaan apa, kelemahan perusahaan apa. Nah, itu berarti orang yang paham mengenai poin-poinnya. Nah, dari poin-poin itu kita harus bobot. Ya kan, dihitung, jangan didaftar saja. Nah, kita harus dari sekian daftar itu, misalnya peluangnya ada sekian daftar itu, mungkin bisa dihitung kira-kira ini poin 1 ini bobotnya berapa supaya ada dikuantifisir begitu, ada nilai apa namanya, hanya sekedar disebut ya, dianalisis lebih lanjut supaya lebih informatif. Nah, siapa yang menentukan bobot? Nah, ini karena sifatnya ini kualitas subjektif ya, tentu yang beri bobot adalah secara subjektif orang yang ahli, karena yang beri bobot adalah orang yang ahli walaupun itu subjektif, tapi itu nilainya dianggap objektif karena yang memberi bobot adalah orang yang paham. Nah, paham ya, harus yang ngerti yang memberi bobot tadi. Misalnya satu alasan A dengan alasan B yang mana lebih penting ya, itu yang menentukan itu ya si peneliti dan si pemberi tadi, Memberi bobot informan ya kan, informan iya. yang tahu itu
Kalau sifatnya subjektif memang subjektif. Jadi subjektif artinya ya tergantung kalau ahlinya terlalu ahli dengan ada yang tidak ahli ya itu nilai apa namanya kualitasnya begitu. Tapi yang jelas ini memang pendapat subjektif. Tapi subjektifnya itu dianggap objektif karena pertama dia ahli, dia paham ya tentang masalah. Jadi semakin ahli yang kita minta pertanyaan, jawaban, maka semakin berbobot atau semakin ilmiah hasilnya. Iya. Ya, karena ini pendekatan kualitatif, subjektif, kualitatif. Tapi karena yang memberi bobot itu orang ahli, maka masih dianggap objektif. Ya, objektif. Artinya ya karena ahlinya, maka hasilnya dianggap objektif. Paham tadi cara pertanyaan tadi bagaimana cara memberi? Nah, yang beri bobot tadi itu siapa? Si ahli. Ya, kita melakukan brainstorming ke diskusi dengan para ahli yang kompeten ya, yang kompeten. Jadi nilai keilmiahannya tergantung dari respondennya. Semakin dia ahli, paham, mengerti, berarti semakin nilai keilmiahannya semakin tinggi. Ya. Ini tadi nanti pelajari kalau begitu diskusi saya tenis. Kalau perlu ambil contoh lain lagi yang supaya lebih lebih paham bagaimana membuat itu ya, mengimplementasikan, menghitung ya. Ya, Prof. Oke. Ini berapa kali lagi pertemuan? Lagi 1 kali, Prof. Kalau begitu 6 kali ya. Jadi begini, setiap mahasiswa bikin resume cara penggunaan metode SWOT, bagaimana menghitung bobotnya dengan pakai tadi SPM dan pastel. Jadi masing-masing mahasiswa bikin satu kasus. Satu kasus artinya ya namanya kasus hipotetik. Artinya ya bikin ambil di mana kasih penelitian kah, yang penting dia menjelaskan tentang SWOT dengan pembobotannya dengan pakai PSPM tadi, kemudian yang pastel ya. Paham ya? Jadi tugas individu minggu depan kita bahas. Kalau tidak bahas itu jadi bahan penelitian tugas. Oh iya, Prof. Iya. Ya. Iya, Prof. Oke. Tadi Prof bertanya dulu 1 kali. Jadi ini untuk pastel dan SPM-nya, Prof, tidak apa-apa, masing-masing 1 kasus, Prof. Ya, saya tidak gabungkan antara misalnya pastel, contoh 1 kasus yang berbeda lah dengan SPM. Jadi ini kan metode bisa sendiri-sendiri dipakai ya, tergantung tujuan penelitiannya apa. Ini metode bisa sendiri-sendiri bisa. Oke. Ya, Prof. Ada lagi pertanyaan? Jadi minggu depan kita kerja tugas itu karena minggu ke-7 sudah rally ke dosen lain, belajar lain. Ya, izin bertanya, kalau di perusahaan saya ini yang SWOT, pastel, QSPM ini kan di kami dijadikan SJPP. Apakah bisa ini satu perusahaan itu metodenya itu tuh? Bisa, pokoknya pakai ini tugas. Pokoknya Anda ambil data dari mana, yang penting Anda paham ya. Anda paham, jangan ambil yang hanya nyomot saja tidak tahu. Jadi maksudnya kita itu bagaimana ini mengimplementasikan ini, Anda paham betul cara menggunakannya, ya kan? Ini kan statistik, tahu cara mengimplementasikannya, begitu saja ya. Iya, Prof. Nah, buat saja kasus, kasus saja, namanya kasus hipotetik. Tapi walaupun kasus hipotetik yang masuk akal juga, artinya ya rasional lah, ya kan? Iya, Prof. Ya, oke. Ada lagi? Prof, minggu depan Prof hari apa Prof? Zoom-nya.
hari Jumat. Ya minggu depannya ini. Hari ini sekarang hari Sabtu ya. Hari Nanti Jumat di kayaknya, anu lah hari kalau Jumat hari kayaknya Sabtu ya, timur ya. itu apa Jumat tanggal tanggal- merah juga hari Jumat itu. Oh Jumat tanggal merah juga. Sepertinya tanggal merah itu Prof, hari Jumat. Oh kalau itu kita cari waktu saja. Nah, nanti lah itu tentukanlah. Pokoknya satu kali Oh, aja iya. ini, satu kali. Nanti cari waktunya kapan. Di Japri saja ke langsung ke Prof. Jadi kita ini bentuk kuliahnya online atau offline? Terakhir. Kemarin Prof, kesepakatan selama bulan Ramadan kita online saja karena sampai sore. Kalau mau offline, Assalamualaikum. Terima kasih buat yang penyaji. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa diskusi lagi dengan kasus yang berbeda untuk lebih memahami lagi ya. iya, makasih Iya. Pak. Terima Iya. kasih Pak. Ya, Andi Nurul sama Mas Rizky. Terima kasih ya. Sama Pak ya. Sama Ibu Karmina juga terima kasih. Tidak, saya lupa ini ya Pak Ahmad Pak ini hebat ini. Terima kasih. Iya sama-sama Pak. Iya. Iya. Oke. Kalau Saya izin keluar gimana, jadi. Kak? Oh belum Pi? Orpi sakit gigi, Kak? Ayo tuh. Wih emosi Kak. Wih, tadi tahu Kak. Kita dikasih bukan?